Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tentang observasi dan wawancara sebagai metode ilmiah dari mata kuliah Pemeriksaan Psikologi Observasi dan Wawancara. Nama anggota kelompok kami ada Akska Iklila Aulia, Erika Nurul Fabria, Syafaratu Hayati, Oktaviani Farah Dwi Andini, dan Rizka Fauzia Herdiani. Ada 5 bahan kajian, yaitu observasi dan wawancara sebagai metode ilmiah, syarat melakukan observasi dan wawancara, kelebihan dan kelemahan metode observasi, kelebihan dan kelemahan wawancara, bagian atau hal-hal yang harus diperhatikan dalam observasi dan wawancara. Baik, pada kali ini saya akan menjelaskan apa itu observasi dan wawancara sebagai metode ilmiah. Dalam melakukan penelitian, khususnya penelitian kualitatif, harus melewati beberapa prosedur untuk mendapatkan hasil sesuai tujuan. Dalam penelitian kualitatif, perolehan data merupakan hal yang sangat urgent. Peneliti dan perjalanan penelitian bergantung pada data yang diperoleh. Observasi dan wawancara sudah menjadi alat asesmen yang paling dasar dalam penelitian dan harus wajib ada. Menurut Patton, tujuan dari observasi sendiri adalah untuk memahami aktivitas-aktivitas yang berlangsung, menjelaskan siapa saja orang-orang yang terlibat di dalam suatu aktivitas, memahami makna dari suatu kejadian, serta mendeskripsikan setting yang terjadi pada suatu aktivitas. Namun pada dasarnya, observasi dilakukan untuk mengamati hal-hal yang kurang disadari oleh orang lain, sehingga sangat mendukung perolehan data dan hasilnya. Wawancara juga memiliki banyak jenis dan bentuk. Di antaranya ada wawancara terbuka, tertutup, kelompok, individual, dan lain-lain. Syarat melakukan observasi dan wawancara. Menentukan objek yang akan diobservasi bisa berupa orang atau benda. Mengerti benar dengan tujuan diadakannya penelitian. Menentukan tempat atau lokasi yang digunakan dalam proses penelitian. Menentukan estimasi waktu yang dibutuhkan untuk mendapatkan hasil penelitian, menyiapkan instrumen atau alat yang berguna untuk membantu proses penelitian. Observer harus objektif. Observer harus dapat memisahkan antara fakta dengan interpretasi. Observer harus memiliki pengetahuan yang cukup tentang apa yang akan diobservasi. Observer harus menentukan tujuan observasi berikut aspek-aspeknya. Wawancara. Ada pewawancara atau wartawan, ada narasumber atau orang yang diwawancarai, ada bahan yang dipertanyakan, menentukan topik wawancaranya, menetapkan narasumber, menulis daftar pertanyaan, mengidentifikasi pertanyaan yang tepat untuk pendahuluan wawancara, membuat janji dengan narasumber dan mengawalinya kegiatan wawancara. Kelebihan dan kelemahan metode observasi. Kelebihan metode observasi: 1. Pengamatan langsung atas perilaku memungkinkan peneliti untuk dapat merekam perilaku sebagaimana adanya. 2. Peneliti memperoleh data dari tangan pertama. 3. Dapat melengkapi dan memverifikasi hasil wawancara. 4. Dapat memahami situasi yang rumit. 5. Dapat menghasilkan data yang tidak mungkin diperoleh dengan metode lainnya. 6. Dapat diterapkan secara luas dalam ilmu-ilmu pengetahuan sosial. 7. Informasi yang didapatkan lebih mendalam. 8. Lebih sedikit tuntutan bagi subjek yang diteliti. 9. Memungkinkan pencatatan yang serempak dengan terjadinya suatu gejala. 10. Tidak tergantung pada self-report. Kelemahan metode observasi. 1. Tidak sempurnanya organ-organ penginderaan manusia. 2. Persepsi selektif. 3. Indra kurang bisa membuat perbandingan. 4. Indra tidak bekerja bebas dari pengalaman masa lalu. 5. Proses pengamatan dapat berpengaruh terhadap gejala-gejala yang diamati. 6. Dibutuhkan pengetahuan yang lebih tentang persoalan pokok yang diamati. 7. Banyak kejadian yang tidak dapat diungkap dengan observasi langsung. 8.
Timbulnya kejadian tidak selalu dapat diramalkan. 9. Tugas observasi dapat terganggu pada waktu ada peristiwa yang tidak terduga. 10. Terbatasi oleh berlangsungnya kejadian yang diamati. Kelebihan dan kelemahan wawancara. Kelebihan wawancara. 1. Dapat menggali informasi dengan lebih mendalam dan berkualitas. 2. Peneliti dapat mengembangkan pertanyaan sesuai dengan situasi terbaru. 3. Tidak terbatas pada tingkat pendidikan tertentu, asalkan responden dapat berbicara dengan baik. 4. Instrumen terbaik untuk mendapatkan data pribadi. 5. Peneliti bisa mendapatkan hal-hal khusus yang sering luput dari perhatian. Kelemahan wawancara. 1. Membutuhkan banyak waktu dan tenaga, baik dari peneliti maupun responden. 2. Keberhasilan proses wawancara tergantung dari kepandaian peneliti dalam menggali informasi yang diperlukan. 3. Interpretasi peneliti bisa terpengaruh oleh responden sehingga tidak objektif. 4. Kecukupan data yang diperoleh sangat tergantung pada kesediaan responden untuk menjawab pertanyaan yang diajukan. 5. Untuk objek yang luas, diperlukan wawancara yang banyak jumlahnya. Bagian atau hal-hal yang harus diperhatikan dalam observasi dan wawancara. Observasi. Dalam observasi, ada beberapa yang harus diperhatikan. Di antaranya yaitu ordinary. Carilah sesuatu yang biasa, bukan yang luar biasa, tapi catatlah hal-hal yang mengejutkan. Hal ini dapat menantang prekonsepsi kita dalam membantu kita untuk membuka pikiran. Identifikasi yang detail dari kejadian yang biasa, hal-hal yang tidak diperhatikan atau terpikirkan sebelumnya. Yang kedua ada attentive, hati-hati ketika mencatat hanya pada yang dilihat dan didengar. Jangan mulai menganalisis apa yang terjadi, atau kita pasti kehilangan sesuatu bila kita melakukan sesi observasi sendiri. Penting untuk mendefinisikan peran untuk tiap partisipan perusahaan. Jadi orang harus memimpin sesi, satu lagi mencatat, dan satu lagi mengobservasikan atau mendokumentasikannya. Yang ketiga ada accurate dan objektif. Dalam hal ini kita harus penuh perhatian agar bisa mendapatkan catatan yang akurat terhadap apa yang sebenarnya terjadi. Catat apa yang kita lihat, di mana dan kapan, serta bagaimana orang berperilaku. Kita tidak perlu bereaksi secara terbuka terhadap apa yang dilihat dan didengar. Perhatikan bahasa tubuh kita. Selalu tanyakan mengapa. Walaupun kelihatannya sudah jelas, tapi mungkin saja alasannya tidak seperti apa yang dipikirkan. Maka terus saja tanya pertanyaan yang vital. Yang keempat itu ada timing, observasi, dan mengerti apa yang terjadi sebelum dan sesudah kejadian, termasuk saat kejadian yang sedang melakukan observasi. Kejadian perlu ditempatkan pada konteks waktu dan tempat dengan gaya hidup dan kejadian dan kebiasaan seseorang. Hanya ini caranya untuk memahami hubungannya. Yang kelima ada debrief dan analisis. Orang melakukan observasi dapat bersama-sama berbagi. Selanjutnya ada wawancara. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam wawancara. Di antaranya yaitu yang pertama, minta kesediaan narasumber untuk diwawancarai. Kedua, membuat janji sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. Ketiga, bersikap profesional, salah satunya adalah dengan datang tepat waktu. Keempat, berpenampilan yang profesional seperti busana yang sopan dan penampilan yang rapih. Kelima, berbicara dengan sopan santun. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.